warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Sehingga pada pagi ini setelah satu malam tadi kita terlelap tidur, lalu pagi ini kita dibangunkan ya, untuk melaksanakan rutinitas kita beribadah kepada Allah dan berniat mengaji pada pagi ini di masjid kita ini. Makanya kita bersyukur pada Allah tertidur satu malam, lalu dijagakan kita, dibangunkannya kita. Kalau bukan Allah siapa lagi? Ya kan? Kalau tidak dibangunkan oleh Allah, itu tidur lalu lah itu. Jadi oleh karena itu tidurnya sudah selesai malam tadi, ya. Jadi kalau sudah dalam pengajian jangan tidur lagi. Itu ya. Ayo buka matanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran materi tauhid kita. Dalam Islam ini, apalagi sekarang ini Pak ya, macam-macam metode dalam Islam itu. Betul kata apa yang disenyalir, apa yang ditegaskan oleh Rasulullah, bahwa
andai kata nanti kamu hidup di masa ketika aku sudah tidak ada, kata Nabi, maka kamu akan banyak melihat perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan di tengah kamu sesama Islam. Nah, sekarang sudah banyak kan perbedaan Islam, apalagi di luar Islam. Di dalam Islam saja banyak perselisihan dan perbedaan. Baik itu perselisihan secara fisik maupun perselisihan secara akidah. Kalau perselisihan secara fisik, itu di Palestina itu. Di Arab, orang Arab sendiri tidak bersatu. Bagaimana mungkin Islam mau maju, orang Islam sendiri tidak bersatu? Usahakan kita yang di Indonesia ini jauh kan, orang Arab sendiri di sekitar Palestina itu tidak ada bersatu. Nah, itu dari segi fisik. Nah, dari segi akidah, keyakinan, iman, juga sesama Islam berbeda. Ada yang Islam Syiah. Islam Syiah itu tuh yang banyak di Iran. Kalau di Indonesia ini ada juga, tapi banyak itu di Madura. Islam Syiah. Islam Syiah ini yang ekstrimnya itu menganggap bahwa wahyu Allah itu turun salah alamat. Yang sebenarnya katanya wahyu Allah itu seharusnya turun kepada Sayyidina Ali. Wah, itu yang ekstrim tuh. Kalau yang tidak ekstrimnya itu yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Ali itu adalah imam. Gitu. Terjadilah perang dulu namanya, ya. Perang antara Muawiyah dan Ali. Lalu terjadi perjanjian damai. Lalu kelompok Ali, ya kan, ada yang memisahkan diri, keluar dari barisan Ali, ada yang pencinta Ali. Pencinta Ali ini, nah inilah nama kelompok Syiah. Bahkan menganggap tidak sah kalau tidak berimam kepada Sayyidina Ali. Maka antara kelompok-kelompok ini terpecah-pecah dalam Islam. Ya, muncullah Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Berarti di dalam Islam itu sendiri pada masa-masa sahabat pun terpecah-pecah. Ada yang mengatakan kelompok itu kafir karena tidak percaya dengan Sayyidina Ali sebagai imam. Nah itu. Nah ada lagi kelompok Mu'tazilah, ada lagi kelompok Jabariyah, Jahamiyah, dan ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, yang pencetusnya Abu Hasan al-As'ari dan al-Maturidi. Abu Hasan As'ari ini dan al-Maturidi ini, inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tetap dari dulu sampai sekarang. Dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang banyak masuk ke Indonesia, yang dibawa oleh Wali Songo, ya kan, penyebar-penyebar Islam. Belum ada Wahabi, dulu belum ada Wahabi. Wahabi di abad 18 inilah, ya tak? Tahun 18.
Nah itu. Jadi kelompok-kelompok yang memasukkan Islam itu mulai dari tahun ya tahun 12-an ya. Nah, Wali Songo itu. Ya. Nah, inilah yang masuk ke Islam sampai sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, belakangan muncullah berbagai aliran baru, ada Islam LDII, ada Islam Ingkar Sunnah, ada Islam Ahmadiyah, ya kan? Ada Islam Syiah tadi itu, dan ada Islam Wahabi Salafi yang sekarang yang terbaru itu ya di abad 18. Nah, itulah yang sekarang ini di Indonesia ini bapak-bapak perlu kita perlu kita ketahui. Muncul belakangan lagi kelompok-kelompok, ada kelompok Arkom dulu namanya, ada kelompok Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh yang bawa-bawa kompor ke masjid-masjid. Nah, semuanya bentuknya sama. Jamaah Wahabi dengan Jamaah Tabligh sama, bapak-bapak. Bajunya sama, jenggotnya sama, celana cingkrangnya sama, ya kan? Cuman bedanya kalau Jamaah Tabligh ngajai orang ke masjid, diketoknya pintu, assalamualaikum, bayo pak kita ke masjid. Hari ini nak kiamat lah hari ini. Nah, tuh. Kalau jemaah Salafi Wahabi, orang yang di masjid dibid'ah-bid'ahkan. Orang yang sudah masuk masjid, yang ngaji, yang tahlil, yang zikir di masjid dibid'ah-bid'ahkan. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu berdasarkan hadis Nabi. Nah, jadi dia menyalah-nyalahkan orang ya berlandaskan hadis Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perbuatan yang tidak dilakukan Nabi itu namanya bid'ah. Dulu dak ada Nabi itu tahlilan dari rumah ke rumah, dak ada, ya kan? Yasinan malam nujuh, malam nigo, dak ada. Itu yang menjadi apa namanya, momok, yang menjadi serangan-serangannya itu. Ya, berzikir sesudah sholat, dak ada Nabi buatnya, katonyo. Nah, katonyo ya dari kelompok Wahabi Salafi ini. Kemudian beduk tidak ada, ya kan? Kemudian talqin tidak ada, oleh karena itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat masuk neraka. Berarti bapak-bapak tadi yang sudah berzikir setelah sholat wiritan itu bid'ah. Berarti masuk neraka. Nah, ini model kelompok Jamaah Salafi Wahabi tadi itu. Nah, maka itu perlu kita tahu bapak-bapak.